Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah minggu selama bulan Mei 2020 dilaksanakan di keluarga masing-masing di rumah dengan dipandu oleh majelis melalui live streaming. Majelis GKJ Sampangan Kradenan mengucapkan selamat melaksanakan ibadah keluarga dengan hikmat dan penuh sukacita. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Saudari Novena Kris Handayani SAG. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah hari ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 35, kita pujikan 2 kali. Yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah hari ini adalah bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Marilah kita menaikkan nyanyian pujian dari PKJ 13 bait yang pertama. Saudaraku, marilah kita mendengarkan hukum kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita seperti tertulis dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat menyanyikan Kidung Jemaat 23 bait yang 1 sampai dengan 2. Ya Allah
Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Kepada setiap mereka yang dengan kerendahan hati mau mengakui dosa-dosa pelanggarannya, Tuhan Yesus yang Maha Pengampun memberikan berita anugerah bagi kita yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat menyanyikan Kidung Jemaat 370 bait 1. Dipersilahkan duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan dan renungan dari firman tersebut, marilah kita mohon terang penyertaan dari Roh Kudus untuk membuka setiap pikiran dan pengertian dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami menghaturkan segala ucapan syukur karena Engkau telah memelihara hidup kami hari lepas hari. Dan pada saat ini ya Bapa, cinta kasih-Mu Engkau buktikan bagi kami ketika Engkau memberikan waktu untuk kami bisa kembali beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kami masih Engkau berikan kekuatan untuk bisa bernyanyi, untuk bisa bersyukur. Terlebih Tuhan, pada saat ini Engkau memberikan waktu bagi kami untuk kami bisa merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu sapaan-Mu, kami haus akan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami, kiranya Engkau yang memenuhi batin kami dengan firman-Mu, agar setiap langkah hidup kami ini Tuhan, senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap pikiran kami, telinga kami, hati kami, di dalam kami menerima firman dan renungan ini. Hamba-Mu yang Kau pilih untuk menyampaikan pada pagi hari ini, kiranya dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus Engkau memampukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara dan adik-adik yang terkasih yang ada di rumah masing-masing, marilah kita membuka Alkitab kita mempersiapkan dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Saya ulangi sekali lagi, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.
Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jawab Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah mengenal Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak, saudara-saudara dan adik-adik yang ada di rumah, Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Dari sini saya dan Bapak Ibu Majelis yang bertugas sungguh sangat berharap kita semua selalu ada dalam perlindungan Tuhan, dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia. Terlebih kembali kita bertemu dalam ibadah Minggu 10 Mei 2020 hari ini yang bertemakan beriman, bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konteks keragaman bangsa Indonesia merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Misalkan saja kita bisa melihat keberagaman ini, kita ambil skup yang kecil terlebih dahulu. Dari rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing misalkan menuju ke gereja ini. Dalam perjalanan mari kita melihat ada berapa banyak orang yang dapat kita jumpai, berikut juga dengan latar belakang masing-masing, baik itu latar belakang agama, budaya, pekerjaan dan lain sebagainya. Tentu akan kita temukan banyak sekali orang-orang dengan perbedaan yang dapat kita saksikan. Itu hanya dalam jarak dari rumah kita masing-masing menuju ke gereja ini.
Bagaimana kalau kita melihatnya dalam skup atau lingkup yang jauh lebih luas? Misalkan dalam bangsa kita di Indonesia ini, yang terkenal sebagai bangsa yang sangat majemuk, memiliki banyak pulau, banyak warga negara, ada keragaman, ada budaya dan juga bermacam-macam agama serta kepercayaan. Tentu hal ini tidak dapat kita tepis dari kehidupan kita sehari-hari. Akan ada banyak perbedaan keragaman yang bisa kita temukan, bahkan dalam lingkungan kekristenan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa melihat kalau gereja kita ini kan tergabung dalam satu wadah yang disebut Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Mari kita menghitung ada berapa banyak sinode yang ada di PGI ini. Saya rasa ada lebih dari 15-20 ada. Artinya ada banyak keragaman dalam tubuh kekristenan itu sendiri. Baik itu melalui bermacam sinode, juga dalam beragam ajaran gereja atau minimal tata gereja, tata laksana gereja yang dianut. Ada banyak perbedaan yang terjadi. Nah, oleh karena fakta kenyataan yang harus kita hadapi ini, ada satu sikap yang harus kita ambil di dalam memandang perbedaan ini. Sikap tersebut harus kita miliki, yakni sebuah kebijaksanaan. Mengapa kita membutuhkan sikap yang bijaksana dalam menyikapi keberagaman ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan itu dapat dikatakan sebagai pedang yang memiliki dua mata atau pedang yang bermata dua. Perbedaan ini, jikalau kita sikapi dengan sikap yang bijaksana, dapat menimbulkan suatu kesatuan. Karena perbedaan ini adalah warna yang indah yang bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Itu kalau kita sikapi dengan bijaksana. Akan tetapi di sisi yang lain, perbedaan itu bisa juga kita sikapi dengan sikap yang tidak bijaksana, apalagi jikalau perbedaan itu dipandang dengan diboncengi kepentingan-kepentingan oleh oknum-oknum tertentu. Yang bisa saja perbedaan ini kemudian dipelintir sedemikian rupa sehingga menjadi alat yang bisa saling menjatuhkan. Dan kita sebagai orang percaya bukan suatu hal yang mustahil kalau kita dalam keseharian ini bisa juga menemukan kenyataan-kenyataan ini. Kenyataan-kenyataan di mana hidup kita ini berbeda-beda, bahkan dalam perbedaan tersebut ada bisa dimungkinkan memunculkan suatu pengalaman-pengalaman di dalam hidup kita di mana kita harus mempertahankan iman kita oleh sebab iman kita ini dipertanyakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam situasi ini kita memilih untuk menjadi orang Kristen, kita memilih untuk menjadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun di satu sisi ada tantangan, ada hambatan, tekanan yang harus kita hadapi terkait dengan iman yang kita pilih ini. Bagaimana kemudian kita bisa menyikapinya? Bagaimana kita sebagai orang percaya bisa memaknai dan menghidupi iman percaya kita tersebut? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita menginspirasikan banyak hal mengenai beriman. Yang salah satunya ada di dalam dialog Yesus mengenai rumah Bapa yang tadi telah kita baca dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Dialog ini bermula ketika para murid merasakan kegelisahan di dalam hati mereka, bahkan para murid merasakan ketakutan. Kita tarik ke belakang terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Perasaan ini muncul dimulai ketika Yesus melakukan peristiwa pembasuhan kaki kepada para murid. Dalam peristiwa pembasuhan kaki itu adalah detik-detik menjelang kematian Yesus.
Dan dalam detik-detik menjelang kematian Yesus itu, ia memberikan wejangan-wejangan kepada para murid bagaimana mereka harus bersikap dalam hidup mereka selanjutnya, yang terangkum dalam sebuah perintah baru, dalam suatu perintah baru yang intinya adalah para murid harus hidup dalam suasana yang saling mengasihi oleh sebab Allah telah mengasihi mereka terlebih dahulu. Ini adalah perintah baru yang disampaikan Yesus kepada para murid. Dan uniknya Bapak Ibu Saudara, tepat sebelum perintah baru ini disampaikan Yesus kepada para murid, ia sempat memperingatkan kepada Yudas, murid yang akhirnya nanti akan mengkhianati Yesus, yang akan menjual Yesus. Dan setelah Yesus memberikan perintah baru itu, ada satu peringatan lagi yang ditujukan kepada muridnya, yakni Petrus, yang kelak akan menyangkal Yesus bahkan sampai 3 kali. Apa arti dari peringatan-peringatan Yesus ini? Artinya adalah Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam kehidupan yang selanjutnya akan dilalui oleh para murid ini, ada jalan yang harus ditempuh oleh para murid, yang itu semua tidaklah mudah, yang itu semua akan dihadapi dengan tantangan, dengan cobaan-cobaan, bahkan hal itu bisa melemahkan iman mereka. Hal itu nampak, hal itu nyata dalam sikap Yudas yang pada akhirnya kemudian menjual Yesus, dan Petrus yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Inilah kenyataan yang hendak disampaikan Yesus kepada para murid, dan atas apa yang disampaikan oleh Yesus tersebut, hal itu ternyata menimbulkan kegelisahan dalam hati murid-murid yang mengasihi Yesus itu. Bagaimana tidak para murid ini merasakan kegelisahan? Kita tahu murid-murid pilihan Allah ini, pilihan Yesus ini dahulunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda, punya pekerjaan yang berbeda-beda. Namun mereka rela meninggalkan hidup mereka yang dahulu, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengikut Yesus sebagai muridnya. Pastinya mereka akan merasa gelisah bahkan takut ketika mereka telah meninggalkan semua, namun pada akhirnya Yesus bernubuat bahwa ia harus meninggalkan para murid, harus berpisah dengan para murid. Hal ini sungguh dirasakan sebagai sebuah kesedihan di dalam hati para murid. Akan tetapi inilah kenyataan yang harus dihadapi oleh mereka. Dan disinilah terjadi krisis iman di dalam hati para murid. Setelah sekian lama mereka mengikut Yesus, mereka berdialog bersama-sama dengan Yesus, menjadi saksi mata mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan orang-orang itu mendeklarasikan dirinya sebagai murid Yesus. Akan tetapi apa kemudian yang harus didapatinya? Mereka harus mendapati bahwa Yesus harus meninggalkan mereka. Dan pada titik ini, ketika mengalami krisis iman ini, mereka belum mengerti, mereka belum memahami pesan-pesan yang disampaikan Yesus secara utuh, bahwa ia harus mati dan akan bangkit kembali. Oleh karena krisis iman inilah, Yesus menjawab situasi yang dialami oleh mereka dengan suatu seruan untuk jangan merasa gelisah. Jangan merasa gelisah ini adalah suatu ungkapan atau seruan untuk melakukan tindakan untuk berhenti gelisah. Berhentilah untuk merasa gelisah. Dan ternyata tidak hanya seruan untuk berhenti gelisah, akan tetapi lebih jauh lagi Yesus berusaha hadir dengan memberikan penghiburan yang diberikan bagi para murid dengan pengharapan baru bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya, sebagaimana dalam Yohanes 14 ayat 2. Inilah penghiburan yang diberikan Allah, yang diberikan Yesus kepada para murid. Kepergian ini juga bukanlah kepergian untuk mati dalam kacamata kita sebagai manusia, akan tetapi pergi atau kematian yang terjadi pada diri Yesus ini adalah suatu peristiwa ilahi
Artinya apa? Artinya adalah kematian Yesus ini adalah kematian yang memiliki visi, yang memiliki misi. Tujuannya adalah untuk menebus dosa-dosa manusia, dan oleh sebab penebusan inilah kelak manusia akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Hal inilah yang belum dimengerti oleh para murid pada saat itu, sehingga menyebabkan krisis iman, Bapak Ibu Saudara. Kemudian pernyataan Yesus yang disampaikan, yang berusaha mengenalkan dirinya kepada para murid ini, apakah cukup menjadi jawab bagi mereka? Ternyata belum, Bapak Ibu Saudara. Kita perhatikan salah satu murid Yesus yang bernama Thomas mengatakan kepada Yesus bahwa mereka tidak tahu kemana Yesus akan pergi. Oleh sebab itu, bagaimana kami bisa mengetahui jalan menuju ke tujuan itu? Dan atas dasar kebimbangan dan keraguan ini, sekali lagi Yesus meyakinkan para murid melalui penyataan dirinya, melalui tindakan Yesus yang memperkenalkan dirinya sebagai akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, dan sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku, dan sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah klaim Yesus, penyataan Yesus yang menunjukkan bahwa Ia adalah sang jalan. Dan sebagai sang jalan itu artinya hanya melalui Dialah seorang kita bisa sampai pada kebenaran tentang Allah, dan kita bisa menemukan hidup yang sejati dan abadi bersama-sama dengan Allah. Pernyataan Yesus bahwa Ialah sang jalan adalah sebuah rangkuman dari pernyataan-pernyataan Yesus dalam beberapa perikop sebelum-sebelumnya, di mana Yesus mengadakan mujizat dan berbagai pengajaran kepada para murid dan orang-orang yang mengikuti Yesus. Dia bukan hanya saja menyatakan jalan pada keselamatan, namun Yesus mendeklarasikan dirinya bahwa akulah jalan itu, yang mana untuk mengikuti jalan itu, jalan yang menuju pada keselamatan itu menuntut adanya kepercayaan penuh, percaya yang seutuhnya kepada pribadi Yesus, kepada pribadi yang tidak hanya menyediakan hidup, namun lebih daripada itu Yesus sendirilah hidup yang sesungguhnya. Jadi apa lagi yang harus dicari oleh para murid? Sebab Yesus adalah jalan, sebab Yesus adalah kebenaran, dan Dia adalah hidup. Artinya Yesus adalah tujuan yang dicari oleh para murid itu. Sebagai sang jalan, Yesus menunjukkan karyanya melalui pengorbanan di kayu salib yang pada saat itu belum dimengerti oleh para murid. Padahal pengertian akan pengorbanan Yesus di kayu salib berarti mengerti bahwa tujuan hidup kita adalah untuk menaruh kepercayaan penuh kepada Sang Bapa yang telah menebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang pernyataan ini, apa yang disampaikan Yesus bahwa Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup, menuntut iman yang sungguh-sungguh agar kita bisa memahaminya, agar para murid pada saat itu bisa memahaminya. Karena sebentar lagi kita tahu setelah peristiwa Yesus mengajar para murid mengenai rumah Bapa ini, Yesus menjanjikan penghibur dan seterusnya. Yesus akan sampai pada kenyataan di mana Ia akan mati di kayu salib dan akan bangkit. Oleh karenanya tadi saya katakan pernyataan ini membutuhkan iman untuk memandangnya. Mari kita pahami salib ini, Bapak Ibu Saudara. Salib ini kalau ada kita perhatikan dalam kacamata kita sebagai manusia, adalah lambang dari kesusahan, lambang dari kekalahan, lambang dari ketidakberdayaan. Bahkan dalam budaya Romawi, salib ini adalah simbol penghinaan.
Oleh karenanya bagaimana mungkin ia yang menyatakan dirinya sebagai sang jalan, namun pada akhirnya Yesus justru tersalib di kayu salib. Bagaimana mungkin Yesus yang adalah kebenaran, namun kita tahu bahwa dalam perjalanan pelayanan Yesus ia selalu diperhadapkan, bahkan dihancurkan oleh orang-orang yang bersaksi dusta. Dan bagaimana dia yang menyatakan dirinya sebagai hidup, namun ternyata ia harus mengalami kematian. Hal ini kita pahami bagaikan logam yang memiliki dua sisi. Uang logam yang memiliki dua sisi yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Di satu sisi ada deklarasi dari Yesus bahwa ialah jalan, kebenaran dan hidup. Namun ternyata apa yang harus dialami Yesus ini bertentangan dengan apa yang dideklarasikan oleh Yesus. Dalam kacamata kita sebagai manusia dan dalam kacamata para murid pada saat itu yang belum mengerti apa maksud pesan-pesan dari Yesus. Inilah pengajaran iman yang disampaikan Yesus melalui nubuatan-nubuatan yang disampaikannya. Iman bahwa salib Yesus bukanlah kekalahan, namun justru bukti pengorbanan besar bagi dunia. Iman yang memandang bahwa Yesus bukan hancur oleh karena para pendusta. Iman yang memandang bahwa ia memang mati, namun kematiannya itu terjadi oleh karena untuk penebusan dosa manusia, dan ia akan hidup dan bangkit untuk menyelamatkan manusia. Dan inilah yang disebut dengan kemenangan Yesus dan kemenangan kita orang-orang yang percaya kepadanya. Inilah harapan yang diberikan Yesus bagi kita sekalipun kita ada dalam keterbatasan sebagai manusia. Ada pengajaran, ada nubuat yang terus-menerus disampaikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu memang para murid belum bisa memahami apa yang menjadi pesan Yesus. Dan didukung dengan pernyataan Filipus yang meminta Yesus untuk menunjukkan Bapa kepada mereka, merupakan sikap betapa terbatasnya manusia. Bahkan keterbatasan manusia untuk memahami pesan-pesan Yesus itu juga kembali disoroti Yesus dengan ucapan yang berkata bahwa telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, namun engkau tidak mengenal aku, dan seterusnya dalam ayat 9-10. Hal ini yang saat ini bisa menjadi refleksi kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah pilihan kita untuk menjadi seorang Kristen, pilihan kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus hanyalah sebatas pengenalan saja, ataukah lebih mendalam lagi kita mau percaya sungguh, kita mau memiliki iman yang teguh sekalipun ada dalam hambatan, sekalipun kita belum mengerti apa yang menjadi pesan-pesan dari Bapa. Dan dalam ayat 12 menyatakan bahwa kepercayaan itu harus kita bangun dalam wujud sikap kita yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, atas firman yang kita baca tadi dan juga dengan realitas bangsa kita yang tadi sudah saya sampaikan bahwa realitas bangsa Indonesia adalah majemuk, beragam, ada banyak perbedaan. Maka pada saat ini kita diajak untuk bisa memandang hal tersebut menggunakan kacamata iman yang lebih mendalam. Artinya apa? Perbedaan yang terjadi di sekitar kita ini memang seringkali dijadikan alat untuk memecah belah kesatuan bangsa. Bahkan ada juga oknum-oknum yang kita bisa temui yang berusaha untuk menghambat kita dalam mengekspresikan iman kita. Inilah realitas hidup yang harus kita hadapi. Bahkan hal ini mungkin saja lambat laun atau mungkin saat ini sudah kita rasakan, membuat kita bertanya, apakah Tuhan yang aku percaya sungguh-sungguh bersama-sama denganku? Apakah Tuhan yang aku percaya sungguh-sungguh akan menyelamatkanku? Firman hari ini menyapa kita dan menjawab kegelisahan yang muncul dalam hati
tatkala tekanan-tekanan dan pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Seringkali kita ada dalam posisi seperti Filipus dan Thomas yang bertanya-tanya, yang masih meragu akan pesan-pesan, akan nubuat-nubuat Yesus, akan perintah, bahkan akan janji yang telah diberikannya bagi kita untuk menyelamatkan kita. Seringkali kita masih bertanya dalam hidup, jalan mana yang harus kutempuh, tujuan mana yang harus aku tuju. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, saat ini kita dikuatkan dengan suatu pernyataan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya adalah kita tidak perlu lagi merasa gelisah akan jalan-jalan lain yang ditawarkan oleh dunia, akan tekanan-tekanan yang kita hadapi, sebab Yesus telah menyatakan dirinya sebagai sang jalan. Dan ketika kita ada berada di sang jalan itu, artinya kita juga ada bersama-sama dengan sang tujuan. Inilah iman kita. Pernyataan inilah yang terus sepanjang hidup kita harus kita pegang, harus kita ekspresikan, harus kita wujud nyatakan di dalam hidup kita hari lepas hari. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah bagaimana kita bisa mengekspresikan iman tersebut. Padahal iman kalau kita rasakan kan secara kasat mata tidak dapat kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini ada beberapa contoh yang bisa kita lakukan di mana kita bisa mengekspresikan iman kita di tengah keperbagaian di sekitar kita. Kita menyadari saat ini masih ada dalam situasi pandemi COVID-19 yang mana menyebabkan keterbatasan dalam hidup kita. Mungkin tidak hanya kita yang ada di gereja ini, tapi juga saudara-saudara kita yang lain juga mengalami keterbatasan. Ini adalah momen yang baik bagi kita untuk memberikan kesaksian, untuk menyatakan kasih Allah bagi saudara-saudara kita, bahkan bagi mereka yang belum mengenal Allah. Ini bisa menjadi kesaksian kita ketika kita mau hadir memberikan bantuan bagi mereka. Bantuan tidak hanya berupa materi Bapak Ibu Saudara, namun juga bisa melalui sapaan-sapaan yang menguatkan dan menghiburkan. Ini dapat kita lakukan dan saya mengajak saudara-saudara semua yang ada di rumah untuk bisa menjadi saksi, untuk bisa menunjukkan iman kita ini lewat keseharian kita dalam perjumpaan dengan saudara-saudara kita. Kiranya apa yang menjadi firman hari ini, apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk terus bersaksi di tengah dunia yang majemuk ini, bisa menjadi inspirasi di dalam hidup kita hari lepas hari. Dan kiranya Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat kami undang untuk berdiri bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat. Kita mengingat pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena Engkau telah mengajar bagi kami dan menyatakan bagi kami bahwa Engkaulah
jalan, dan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain yang bisa kami tempuh selain bersama-sama dengan Engkau, dan tidak ada tujuan lain yang bisa kami tuju selain kepada Engkau. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk bisa menjaga iman kami, menjaga kepercayaan kami ini Tuhan, melalui sikap hidup kami yang senantiasa mempersaksikan dan menyatakan kasih Allah, melalui sikap hidup kami hari lepas hari, melalui kehadiran kami di tengah masyarakat yang majemuk ini Tuhan, kami boleh memegang iman kami dengan teguh. Tuhan, kami percaya ketika Engkau telah memilih kami, Engkau menyelamatkan kami, maka Engkau yang akan memampukan kami untuk melakukan tugas panggilan ini. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan pagi hari ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini masih dilanda musibah pandemi COVID-19. Tuhan, kami tahu ada banyak saudara kami yang meninggal dunia, ada banyak saudara kami yang saat ini terindikasi terkena virus COVID-19. Tuhan, kami mengirimkan doa bagi mereka yang saat ini sedang kesusahan oleh karena menderita sakit tersebut. Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan bangkitkan kembali imannya untuk tetap berjuang menuju pada kesembuhan. Dan kami percaya Engkau Bapa yang akan menyembuhkan mereka, Engkau Bapa yang akan menghiburkan mereka. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa bagi para dokter, tenaga medis, mereka yang bekerja di rumah sakit, bahkan di instansi-instansi yang terkait yang menjadi garda terdepan di dalam menanggulangi virus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi mereka, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka, agar di dalam mengemban tugas-tugas mereka, Tuhan yang memberi kekuatan dan kemampuan. Tuhan Yesus memberkati juga Tuhan, agar kiranya di bangsa kami ini Tuhan, tidak ada lagi diskriminasi yang terjadi, pembedaan yang terjadi oleh karena saudara-saudara kami ini menjadi sosok terdepan yang menanggulangi wabah COVID-19 ini. Pun juga sudah kami berdoa kiranya tidak ada lagi diskriminasi bagi mereka yang terkena virus ini Tuhan. Ajar kami untuk bisa menerima, ajar kami untuk tetap waspada Tuhan Yesus, ajar kami untuk tetap mengasihi mereka. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu di gereja ini dengan segala keberadaan kami ya Bapa. Kami yang harus bekerja dan bersekolah, beraktivitas di rumah, kiranya meskipun ada keterbatasan, Tuhan Yesus tetap memberikan kemampuan bagi kami untuk bisa beraktivitas dengan maksimal. Tuhan Yesus memberkati kami yang saat ini mungkin juga ada yang sudah bekerja di luar rumah. Tuhan Yesus tetap menjaga dan menuntun kami. Saat ini kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu GKJ Sampangan Keradenan, kami yang Adi Yuswo, kami keluarga muda, kami pemuda, remaja, sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan segala keberadaan dan tanggung jawab kami. Setiap kerinduan di dalam hati kami Tuhan, kiranya Engkau yang mengerti dan memberikannya tepat pada waktu-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi gereja ini ya Bapa, dalam perjumpaan dengan saudara-saudara kami yang lain di sekitar gereja. Kiranya kami boleh terus-menerus merenda kerukunan, merenda persatuan. Kiranya dengan kehadiran kami ini ya Bapa, kasih-Mu boleh dinyatakan dan dirasakan oleh saudara-saudara kami, apapun latar belakang mereka. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi seluruh program yang ada di gereja kami. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati agar semuanya seturut kehendak-Mu. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Bambang Santoso dan juga keluarga. Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan pelayanan, dalam setiap kehidupan keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati beliau sekeluarga. Pun juga kami, para majelis, Tuhan memberkati pelayanan kami, memberkati kehidupan kami. Kami sebagai jemaat Tuhan juga berkati agar setiap hidup kami memancarkan buah-buah roh, memancarkan cinta kasih Allah. Tuhan Yesus,
Kami berdoa jikalau di antara kami, jemaat-Mu di sini ada yang saat ini sedang menderita kelemahan fisik oleh karena sakit, yang pada saat ini tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun kami yakin percaya tangan-Mu sendirilah ya Bapa yang menjamah mereka, yang menyentuh dan memulihkan mereka. Saat ini kami juga berdoa, kami menyadari di antara kami ada juga mahasiswa-mahasiswa perantauan yang tidak bisa pulang ke rumah kami masing-masing oleh karena pembatasan dari pemerintah. Tuhan, kami percaya Engkau yang juga memelihara kami, Engkau yang juga akan menumbuhkan iman kami untuk tetap percaya bahwa Engkau yang akan memelihara dan menyertai kami sekalipun ada jarak di antara kami ini Bapa. Tuhan Yesus berkati studi kami, Tuhan Yesus berkati masa depan kami. Kami berdoa ya Bapa untuk program pemanggilan pendeta yang ada di gereja kami Tuhan, kiranya Engkau yang terus-menerus mengurapi, membersamai kami di dalam program pemanggilan pendeta ini, kiranya berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah melakukan berbagai hal untuk membantu saudara-saudara kami yang terdampak pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami terus menyerahkan Tuhan apa yang menjadi pelayanan kami ini, kiranya Tuhan senantiasa menggerakkan hati kami untuk terus berpartisipasi, berupaya untuk saling tolong menolong di dalam melalui dampak dari virus COVID-19 ini Tuhan. Kiranya kami boleh tetap bersatu, kami boleh tetap saling membantu. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami yang kami naikkan ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami mohonkan doa ini. Amin. Tibalah saatnya untuk mengaturkan persembahan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mewujudkan melalui persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, ucapan syukur, dan persembahan lainnya. Firman Tuhan sebagai dasar kita mempersembahkan diambil dari Efesus 5 ayat 20-21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Jemaat kami undang berdiri, mari kita menyanyikan lagu diambil dari PKJ 146 bait yang pertama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, sungguh besar anugerah-Mu telah memelihara kami dan mencukupi seluruh kebutuhan hidup kami. Dari anugerah-Mu yang tak ternilai ini, perkenanlah kami untuk bersama-sama mengaturkan persembahan yang kami sadar tidak sebanding dengan anugerah-Mu, berupa persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan diakonia, dan persembahan istimewa lainnya. Berkati dan layakkan persembahan ini supaya berguna untuk pelayanan dan kemuliaan nama-Mu.
Kami juga berdoa untuk yang menyimpan dan mengelola persembahan ini, berilah kebijaksanaan dan kemampuan, sehingga semuanya hanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, yang sudah mengajarkan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.